Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan startup hijau yang berjudul Eco Health Nusantara. Eco Health Nusantara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan limbah plastik dan daur ulang, ramah lingkungan dan konsep sirkular ekonomi. Selanjutnya, profil perusahaan. Eco Health Nusantara bergerak di bidang pengelolaan limbah plastik dan daur ulang ramah lingkungan. Fokus utama perusahaan kami adalah pengumpulan sampah plastik, pemilihan limbah, serta produksi barang hasil daur ulang. Selain itu, perusahaan juga memiliki misi lingkungan yang memberikan edukasi kepada masyarakat, mendukung ekonomi sirkular, dan menciptakan dampak sosial yang positif. Selanjutnya, pasar saham dan alasan IPO. Baik, di sini saya akan melanjutkan pasar saham. Sebentar ya. Pasar saham yang dipilih oleh EcoShell Nusantara adalah TSX Ventures Finance di Kanada. Alasan kami memilih pasar saham tersebut karena mendukung startup berkembang, memiliki banyak investor yang fokus pada ESG atau lingkungan, serta mendukung teknologi ramah lingkungan. Tujuan IPO perusahaan ini adalah untuk membangun pabrik daur ulang, mengembangkan teknologi hijau, dan memperluas pengelolaan limbah. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu strategi pengembangan bisnis. Strategi bisnis hijau yang diterapkan perusahaan yaitu pengurangan limbah plastik, penerapan sirkular ekonomi, edukasi lingkungan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta kerjasama dengan pemerintah. Target investor perusahaan adalah investor ESG, venture capital hijau, dan investor internasional yang peduli lingkungan. Tujuan strategis perusahaan yaitu membangun ekosistem daur ulang berkelanjutan, menarik investasi global, serta mendorong inovasi teknologi hijau. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan pada slide yang kelima mengenai laporan keuangan. Berdasarkan laporan keuangan sederhana dari perusahaan EcoCredit Nusantara memiliki pendapatan tahunan sebesar 72 miliar dengan dengan biaya operasi sebesar 46 miliar dan laba bersihnya itu sekitar 15 miliar. Dana hasil IPO akan digunakan ke ekspansi pabrik daur ulang dan investasi teknologi daur ulang serta pengembangan operasi perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan Eko Nusantara. Di mana yang kita tahu pada startup ini kita dapat mengelola sampah plastik, mengelola sampah plastik sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Baik, di sini presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jika ada yang bertanya silakan. Untuk investor luar. Nah, ini kan kelompok kalian tentang presentasi perusahaan startup hijau. Nah, aku mau sebagai investor mau nanya ke perusahaan kalian gitu. Bagaimana perusahaan menghadapi persaingan industri daur ulang? Menurut kami persaingan bukan hanya tentang harga, tapi juga inovasi dan kepercayaan pasar strategi EcoCare. Nusantara adalah memperkuat teknologi daur ulang, meningkatkan kualitas produk hasil daur ulang, serta membangun citra perusahaan sebagai bisnis yang benar-benar berorientasi pada keberlanjutan, bukan sekedar greenwashing. Oke, selanjutnya. Ana. Baik, di sini saya mau bertanya, menurut kalian jika kalian tuh mengalami tantangan terbesar di perusahaan kalian, tantangan apa yang kalian lakukan sehingga masyarakat tuh tertarik dengan startup kalian? Menurut kelompok kami, tantangan terbesar dalam bisnis daur ulang adalah rendahnya
kesadaran masyarakat terhadap perubahan lingkungan serta persaingan harga dengan produk biasa sih. Nah, strategi yang akan dilakukan EcoCare Nusantara adalah meningkatkan edukasi masyarakat melalui media sosial, program lingkungan, menjaga kualitas produk hasil daur ulang agar tetap layak digunakan. Nah, serta membangun branding perusahaan sebagai startup yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan. Oke, Ana, bagaimana? Oke, lalu gimana respon masyarakat itu terhadap produk kalian yang berbasis daur ulang seperti EcoScale Nusantara? Oh, menurut analisis pasar kelompok kami, respon masyarakat terhadap produk daur ulang mulai meningkat, nah, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat yang peduli lingkungan. Namun masih ada sih sebagai masyarakat yang menganggap produk daur ulang ini memiliki kualitas rendah dibanding produk biasa. Karena itu, EcoCare Nusantara berupaya meningkatkan kualitas produknya, melakukan edukasi lingkungan, serta membangun kepercayaan masyarakat agar produk daur ulang dapat diterima lebih luas di pasar sih, nah. Oke, Ana, terima kasih. Apalagi, nah? Terima Apakah ada kasih. lagi? Udah. Selanjutnya Yulin, regulator. Baik, saya sebagai regulator mau bertanya, apa yang didapatkan masyarakat setelah join di perusahaan kalian ini? Dan apakah perusahaan siap jika ada perubahan? Oh, perusahaan kami itu tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan. Masyarakat sekitar akan mendapatkan manfaat berupa lapangan pekerjaan, program edukasi pengelolaan sampah, serta peluang kerjasama melalui bank sampah dan UMKM daur ulang. Terus terkait perubahan regulasi pemerintah juga, Yulin, perusahaan tentu harus siap karena industri lingkungan sangat bergantung pada kebijakan negara, Yulin. Oleh karena itu, EcoCare Nusantara akan terus menyesuaikan strategi bisnis, meningkatkan standar operasional dan mengikuti regulasi terbaru agar perusahaan tetap berjalan secara legal, kompetitif, dan berkelanjutan sih, Yulin. Gimana, Yulin? Jawabannya cukup baik. Di sini saya mau ngasih sedikit saran. Coba di slide keuangannya, boleh? Keuangan. Ya. Nah, seperti yang kita tahu kan dalam keuangan itu kita harus transparan. Uang masuk dan uang keluarnya. Jadi saran dari saya sebagai regulator di sini, perusahaan ini harus lebih terbuka lagi soal penggunaan dana dan lebih mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan. Karena kan seperti yang Anggi bilang tadi, kurangnya kesadaran dari masyarakat itu tantangannya kan. Itu aja sih saran dari saya sebagai regulator, Gi. Oke, Yulin, terima kasih saran yang kamu berikan. Sampai sini dulu ya, guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.